Ya, narkoba itu adalah Tuhan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lalan ya? Iya. Oh iya. Assalamualaikum, Mas Lalan. Waalaikumsalam. Kayaknya agak lambat jawabnya ini. Kayaknya apa ini ada efek-efek yang tema ini akan kita bahas nih. Iya kan? Biasa dampak-dampak yang orang-orang pakai drug narkoba itu kayaknya mikirnya agak lama gitu. Efek samping kayaknya bukan selama gitu ya. Karena tema saat ini yang kita akan angkat itu adalah taubatnya pengedar narkoba jaringan kampus. Nah, setelah kenapa Lalan saya undang ke sini tadi gitu kan? Saya pernah dengar cerita gitu, kisah kalau Lalan ini pernah makai ya. Kita jangan jadi pengedar dulu nih. Pernah memakai narkoba gitu. Bisa ceritain nggak sih kenapa sih pakai narkoba gitu? Ke drug gitu. Enak nggak? Ya itu terserah lah. Narkoba pertama kali saya pakai tuh pas kelar lulus STM ya dulu. STM? Ya, sekolah STM. Sekolah STM sempat kerja 1 tahun, 8 bulan, begitu dapat penawaran dari orang tua dulu ya. Tawaran apa tuh? Sekolah, suruh sekolah lagi, lanjut sekolah. Mau kuliah atau enggak gitu kan. Ya saya jawab ya saya mau ya kan. Saya saat itu punya tujuan pada saat mau kuliah kan. Ya niatnya pertama mau ngebanggain apa segala macam kan, semua orang kayak gitu pasti anak. Begitu masuk ke ruang lingkup kampus ya kan, kuliah di sana ada hal yang baru. Baru tuh kayak maksudnya apa tuh? Iya, dari pergaulan segala macam. Timbul kayak wah dulu kayaknya narkoba tuh dilarang ya kan. Kenapa nggak boleh makan narkoba? Tapi saya tertarik gitu kan, pengen coba ya kan. Sekedarnya coba-coba awalnya. Coba-coba. Iya, lama-lama terbiasa. Jadi pertama kali makan narkoba tuh pas masuk ke dunia kampus gitu. Iya. Waduh. Ke dunia kampus bukannya belajar tapi justru mengawali mengenal namanya barang haram itu. Yang Iya. narkoba gitu ya. Nah, ya selain make begitu kira-kira enak nggak sih make itu? Apa ya yang Jadi pas kuliah itu kan kita make tuh. Ya apa sih yang dasar kita make gitu pas kuliah? Bukan nggak fokus belajar gitu. Oh saat itu mungkin karena kuliah itu kayak butuh tenang, refresh di kelas itu gimana sih, kayak kan tegang nih kalau misalnya belajar nih ya kan, kalau misalnya belajar pasti kan tegang, harus fokus kan gitu. Tapi pada saat dulu pas make itu rada tenang gitu, penyampaiannya pun kayaknya relax gitu, slow, jadi apa sih, jadi santai lah gitu, nggak terlalu tegang-tegang banget, dapat materi tugas-tugas dari dosen. Wow, berarti kalau menurut Lalan sendiri berarti pakai narkoba itu membantu kita dalam belajar gitu. Iya, tergantung mindset sih sama bawaan diri, sugesti sih. Iya, sugesti. Jadi saya sugesti kalau misalkan belajar itu kayaknya nggak terlalu monoton lah menurut saya. Banyak kan orang kalau misalnya belajar tuh monoton ya. Ini dulu tuh harus pakai misalnya. Karena narkoba itu kan banyak macam-macamnya ya, banyak jenis-jenisnya ya. Yang buat bantu belajar yang kata dari sugesti belajar dia tenang itu model jenis kayak apa ya? Marijuana, ganja. Kalau misalnya untuk belajar tuh makainya tuh jenis ganja. Ganja. Iya. Nah, selagi ketika kita sudah masuk dunia kampus terus kita mengenal namanya narkoba itu, akhirnya kita terjebak, bahkan kita menjadi kebutuhan ya kan. Nah, kira-kira dari sana hanya apa sebatas kita mengkonsumsi atau ada punya peningkatan lain gitu? Misalkan kita wah enak nih ternyata kayaknya bisa nih dari ini atau bagaimana? Ya kira-kira sampai tahap ada peningkatan nggak? Misalnya dari kita hanya awalnya make nih, ya kan? Saya lihat sih rata-rata orang-orang make begitu. Awalnya dia hanya make, ya kan? Terus lama-lama justru malah dia yang
tadi akhirnya naik, ada peningkatan lah jadi pengedar dan sebagainya. Bisa sampai seperti itu nggak? Pernah sampai di posisi seperti itu sih pernah. Oh, kronologi gimana tuh? Jadi Karena pertama dari ruang lingkup kampus ya kan, karena keadaan, kondisi gitu kan, jadi merasa tuh memakai narkoba itu jadi kayak gaya hidup, jadi pola hidup, keterbiasaan itu jadi ya narkoba itu adalah Tuhan. oh, Tanpa memakai narkoba, orang yang pengguna narkoba itu sendiri ya, maksudnya orang yang pengguna narkoba itu, kalau misalnya tanpa memakai itu, jadi ada sosok yang hilang dari diri kita kadang. Kalau misalnya kita tidak memakainya itu, kalau untuk ngobrol sama kawan ataupun sama yang lain, sama dosen yang berdiskusi seperti inilah gitu, jadi ada yang kurang. Kalau misalnya dia nggak pakai, moodnya itu jadi nggak meningkat. Kadang kalau pakai narkoba itu gairahnya itu bisa berubah, bisa sampai 180. oh, adrenalinnya tuh naik gitu, meningkat. Iya. Oh, berarti ternyata modelnya kalau saya pernah dengar, jadi makan narkoba itu kayak model dengerin musik ya, adrenalin jadi naik gitu kan. Terhipnotis gitu ya. Terhipnotis ya kan. Jadi percaya dirinya makin tinggi gitu. Iya, pede saat itu pede. Pada saat untuk maju ke tahap selanjutnya ya kan, merasa dari awalnya coba sampai keterbiasaan dan akhirnya ada penawaran dari kawan ya kan. Lu gimana nggak kalau misalkan untuk jualan gitu. Jualan apa, jadi ngedar gitu. Iya. Jualanin gitu ya kan, jangan ngejual lah gitu. Waduh, jual niatnya apa untuknya? Pertama mungkin ya karena yang dijual itu lumayan ya biayanya, uangnya gitu, maksudnya mahal gitu saat itu, jadi biar kalau misalnya saya pakai tuh bisa gratis gitu. Kalau misalnya ngejual mungkin, jadi kalau ngejual tuh saya punya pakaiannya ya kan, terus bisa dijual ke teman-teman dan yang lain-lain gitu, jadi nggak beli lagi lah gitu. Jadi ketika masuk ke ada peningkatan menjadi pengedar, ternyata ada hasilnya gitu. Hasilnya buat diri sendiri, nggak beli. Oh, nggak beli. Iya, Hanya sebatas jadi gratis aja kita pakai Iya. narkoba gitu. Kalau berupa kayak materi lainnya kayak kelebihan duit gitu. Nah, kelebihan duit gimana ya? Ada habis ya, kadang ya dunianya gitu-gitu ya, habis-habis aja, nggak ada isi apa kayak gimana. Tapi fokusnya kalau kita jadi pengedar itu ternyata ini aja ada, jadi kita gratis makanya gitu ya. Gratis, nggak bayar, karena kan mahal. Oh, itu mahal itu ya. Iya. Menurut saya narkoba itu apalagi jenisnya, dulu yang pernah saya gunain kan ya, sabu-sabu lah. Sampai sekarang mungkin beritanya juga masih marak ya kan, pengguna sabu-sabu itu. Iya. Sabu itu ya lumayan mahal lah. Sabu lumayan mahal ya. Apalagi kuliah di lingkungan yang menurut saya sih cukup mahal, kampus yang cukup mahal. Saya keluarga sederhana gitu ya, dibilang orang miskin ingin punya impiannya terkabul gitu. Hanya saja bagaimana caranya saya bisa bertahan di dalam situ ya kan. Kampus itu. Iya, dengan biaya yang seadanya saya ya kan, dari keluarga yang ya nggak cukup ada lah gitu. Jadi enak nggak nih? Kira-kira kalau lagi jadi pada saat itu ya, ada nilai enak ada enaknya nggak dulu? Apa ya nilai enaknya? Kayaknya sensitif banget ya pengen dulu. Kalau untuk enak sih awalnya sih enak mungkin dulu. Awalnya enak, tapi lambat laun tuh mulai kayak gelisah. Gelisah. Iya, mulai gelisah lama-lama. Yang saya rasain saat itu ya kan. Gelisahnya ada sesuatu kekhawatiran di mana saat itu saya mau berangkat ke kampus, ya kan. Mau berangkat ke kampus, terus ada orang aneh saat itu mencari saya tidak kenal, ya kan. Saya tidak kenal. Terus yang kedua pada saat penjemputan narkoba itu sendiri sampai dikejar-kejar sama polisi, kekhawatirannya saat itu di situ.
Oh, pernah sempat dikejar sama polisi berarti? Pernah. Khawatir tuh ya dikejar sama polisi. Takut. Oh, takut. takut masuk penjara, Pak. Oh, berarti nggak enaknya tuh apa? Pada saat itu khawatir ya, ada nilai khawatir, tapi khawatirnya bukan karena Tuhan ya, dosa bukannya, tapi karena justru ketangkep polisi gitu ya. Justru saat itu kan bisa kita untuk memikirkan Tuhan ya, Tuhan Sang Pencipta gitu kan. Kita saat itu kita berpikir itu menurut saya tuh ya narkoba itu sendiri adalah Tuhan. Oh iya, tidak. Iya, karena mau bagaimana caranya kita meluangkan ekspresi saat itu tanpa narkoba kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pada saat kita memakai narkoba baru kita bisa berekspresi ya kan. Jadi udah semacam gaya hidup kita. Oh, berarti narkoba itu udah masuk tadi nilai kepercayaan ya, kayak udah kayak Tuhan berarti. Berarti takutnya dengan dulu pas ngedar itu bukan takut karena Allah Tuhan, tapi takut karena ditangkap polisi. Nah, lanjut selanjutnya nih misalkan. Nah, ketika kita paham lah sudah jadi ngedar, terus kita udah ada rasa khawatir. Nah, lalu pernah nggak kepikiran berhenti gitu? Pada saat itu gitu. Kepikiran berhenti pernah, kalau situ pernah. Di satu momen udah mulai apa namanya? nggak tenang itulah. Saat ketenangan itu awalnya ada, tiba-tiba mulai diganggu dengan rasa ketakutan setiap harinya ya kan. Dibayang-bayangin sama waduh ini kiri kanan gua siapa nih, mulai nggak percaya sama orang gitu. Terus polisi dikejar-kejar ya kan, sampai sempat saya di satu hari itu drop, kayak menurut saya kira saya udah mati ya kan. Maksudnya? OD lah. Oh, OD. Iya. OD itu bahasa Overdosis. Overdosis ya? OD, oh ya OD. Iya. Saat overdosis itu 2 sampai 3 hari kalau nggak salah itu. 3 sampai 3 hari saya nggak turun ranjang, saya nggak masuk kampus, ya kan. Tapi tugas-tugas saya kerjain saat itu, ya kan. Di tempat tidur itu saya nggak turun kemana segala macam, sampai teman ngabarin, makan lu udah berapa hari nggak makan? Iya, gue mesen ini aja kan gitu. Terus pada saat saya turun mau kamar mandi, tiba-tiba tuh pandangan hilang tuh. Pandangan hilang, udah gitu aja. Sampai khawatir kawan. Sempat ada mengigau. Dan saya pun nggak sadar saat itu. Mengigau, kata temen, saya ngomong tuh, tolong downloadin surat Yasin di YouTube. Ngigaunya itu? Iya, diputar. Terus kalau misalkan gua mati, jangan lu bawa pulang mayat gua ke rumah. Gua malu sama keluarga gua, gitu. Ya, pokoknya lu buang aja, lu bungkus mayat gua, lu buang ke laut atau kemana. Jangan sampai lu bawa ke rumah. Aib. Saat itu saya bisa berpikir seperti itu, padahal saya nggak sadar. Tapi menurut teman-teman saya berbicara seperti itu. Sangat dalam banget ya. Jadi kalau saya dengar itu agak bulu merinding, gerindik deh. Ya mungkin karena belum siap mati kali ya. Oh gitu kali. Walaupun sekarang juga belum tentu saya siap untuk mati. Tapi seenggaknya kita mengalami momen seperti itu, mungkin itu yang dinamakan titik jenuh mungkin ya. Ataupun apa atau bagaimana gitu. Iya. Kebosanan atau maksud saya seperti itu. Kebosanan karena khawatir akan mati. Terus ditambah selang saat itu terjadi, ada satu kejadian di 2014 kalau nggak salah, ya kan? 2014 ibu saya wafat. Ibu saya wafat, ya kan. Di saat itu saya posisinya lagi sedang ujian praktek di semester 5, ujian praktek untuk pembuatan tugas, ya kan. Tahap awal itu. Di situ saya galau. Hampir 6 bulan saya tuh gimana ya? Dibilang
lu ujian, dijemput sama teman-teman kampus ya kan, kuliah ya kan. Saya diem aja itu saat itu, nggak tahu apa yang harus saya gerak ya, nggak tahu apa yang harus saya lakuin saat itu. Saya terpukul lah, benar-benar terpukul ya. Di saat sebentar lagi mungkin kalau misalnya saya benar kuliahnya, ya kan, ingin membanggakan orang tua, ya kan. Beliau wafat, ya kan, ibu saya meninggal. Karena kan saya terjerumus ke dalam narkoba itu sebenarnya itu karena kesendirian, kesunyian saya saat itu. Saya merasa sunyi walaupun saya punya keluarga, tapi saya kan besar dari keluarga broken home. Iya. Terpisah, ya kan. Saat itu saya mulai, apa yang harus bisa saya lakukan untuk menyenangkan diri saya sendiri saat itu. Ya, masuklah ke situ saya. Akhirnya coba-coba, ya kan. Dengan biaya yang nggak memadai dari diri saya sadar ya kan, tapi saya masih suka akan itu. Ditawarkan lah ya kan untuk menjual, ya saya jual untuk dapat gratis. Tapi ya di tahun itu saya merasa terpukul sekali. Orang tua saya nggak ada. Jadi meninggalnya orang tua itu juga salah satu titik balik kita ya, menyadari perilaku kita yang salah saat itu mungkin. Iya. Seperti itu ya. Karena saya berpikir pada saat orang tua saya masih ada, ketika saya sedang drop saat itu ya kan, mungkin saya berpikir akan mati ya kan. Ternyata bahwa kematian itu bukan pasti kan gitu. Kematian itu pasti. Ternyata di depan saya terwujudlah kematian itu ya kan, dari orang tua saya sendiri, ibu saya terutama kan gitu. Itu ya 6 bulan teman kampus bolak-balik ke rumah jemput saya untuk ayo semangat ya kan, jangan terus-terusan gelisah, jangan terus-terusan murung ya kan. Alhamdulillah teman-teman menyemangati saya. Jadi gimana caranya saya harus bisa kembali hidup lagi ya kan, Move on lah ya. move on ya kan, move on. Tapi saat itu saya masih menggunakan, gitulah. Saat itu saya masih menggunakan. Ada di mana saya nonton video-video ceramah dari beberapa ustadz gitu kan, yang kalau kita ingin dekat ya kan, punya banyak dosa apapun itu, semua pasti bisa diampunin ya kan, asalkan kita mau dekat sama yang punya nyawa kita, yang punya dunia ya kan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Sampai saya ngapalin berulang kali satu ayat itu karena di satu video itu Ustadz berbicara, jangan keluar majelis kalau kalian tidak mampu untuk menghafalkannya ya, karena sayang gitu. Saya berpikir di situ, maksudnya untuk apa ya kan, toh saya dulu kecil ngaji ya kan, tapi ilmunya nggak kepake saat itu. Jadi saya berpikir itu kan, apa iya dosa yang sekian banyak saya lakuin ya kan, Allah mampu memaafkan gitu kan, terus mampu mau segala sesuatu yang pernah saya lakuin ya Allah baru memberi maaf, dan ya itulah maksudnya, bener nggak nih Allah memberikan saya maaf gitu lah. Sampai saya hafalin tuh. Hafalin surat apa? Iya, Satu ayat apa satu ayat. satu surat? Satu ayat. Bukan satu surat. Satu ayat, satu potongan ayat. Oke, satu Sampai surat. nadanya pun saya hafal itu. Nadanya beliau itu saya hafal sampai. Coba saya pengen dengar ayat yang menjadi mengubah titik balik dari saudara Lalan gitu, akhirnya mau meninggalkan dunia hitam itu. Ayat apa sih yang akhirnya bisa menyentuh hati? Siapa tahu hati saya tersentuh, saya juga berubah gitu. Ya. Ada di satu ayatnya Al-Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya itu, jika engkau sayang dan percaya akan aku, ya kan, akan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, ikutlah denganku, dekat berarti kan, maka Allah akan menyayangimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Berarti segala dosa yang pernah saya perbuat saat itu diampuni sama Allah, sebesar apapun itu, gitu. Berarti itu titik jenuhnya, bahwa yakin bahwa kesalahan apapun seorang hamba Tuhan, hamba Allah, itu ketika dia bertobat akan diampuni. Dan mungkin ayat itulah yang membuat kita berani melangkah untuk berubah mungkin itu. Iya. Ya, sungguh menarik sekali ya. Jadi, nah saya pengen bertanya nih tadi kan, karena tema ini kan tadi kita mengangkat Lalan ini kan tobat terus tobat dari mengedar narkoba di jaringan kampus, ya kan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, pas kuliah itu kan pasti jalan terus tuh kan, lagi pas ngedar tuh kan, ya kan. Nah, terus kan saya dengar tuh sempat berhenti gitu. Nah, kenapa berhenti kuliah gitu? Berhenti kuliah gitu. Padahal kan ketika kita ngedar narkoba, ya tadi dibilang ada kesenangan, ya kan, dan intinya lah banyak lah yang enak walaupun ada nggak enak ya. Tapi pas itu ternyata berhenti kuliah gitu. Kenapa berhenti kuliah? Masa-masa saya berhenti kuliah itu pertama ya kan, yang itu saya bilang pertama itu karena yang membiayai saya itu kan almarhumah ibu saya, ya kan. Beliau wafat, jadi terbengkalai lah semua, ya kan, urusan administrasi biaya saya kuliah, ya kan, perkuliahan saya. Jadi bagaimana caranya, ya kan, sampai saya harus tetap berjalan, ya kan. Tapi bagaimana cara menghasilkan biayanya itu, ya kan. Akhirnya saya keluar dari kampus, ya kan. Jarang tuh ngikutin kuliah-kuliah tuh. Jam-jam kuliah tuh saya jarang banget ngikutin. Karena harus ngebutuhin kehidupan saya sehari-hari, ya kan. Di balik saya harus menjauhkan itu, gitu. Menjauhkan yang dulu saya mengedar segala macam. Saya sudah nggak mau. Tapi posisinya saat itu nggak mungkin setiap orang tuh langsung berhenti 100%. Ada prosesnya, ya, dimana masih tetap memakai tapi jarang lah gitu. Berkurang dikit lah. Berkurang dikit, ya kan. Berkurang dikit. Saya kerja saat itu, ya kan. Karena sudah nggak mampu lagi buat biaya kuliah itu. Saya nggak mampu ya kuliah, sampai 1-2 barang di rumah, ya kan, terutama kendaraan, ya kan, hilang tuh 2 buat membiayai saya kuliah, dan akhirnya saya nggak selesai. Walaupun dia jual kendaraan itu, tetap nggak selesai tuh kuliah ya. Itu kendaraan apa tuh? Kendaraan orang apa kendaraan punya kita? Kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi sampai hilang, ya. Padahal saat itu kan, pada saat menjual lumayan juga biayanya kan. Tapi entahlah, yang punya uang seperti itu, ya kan, nggak bisa saya nikmatin dengan keringat jerih payah tuh, hasil uang yang murni, ya kan. Nggak berkah lah dibilang, ya. Karena nggak berkah itu mungkin, ya kan, jadi nggak bisa dinikmatin uang seperti itu. Ya, saya pengen flashback ke tadi pas ingin titik jenuh, ingin meninggalkan dunia hitam tadi pas di dunia kampus itu. Nah, setelah kita menemukan perubahan, kita ingin berubah, bahasa gaul sekarang berhijrah gitu kan. Nah, terus aktivitas apa gitu yang kita lakukan setelah itu gitu, setelah kita meninggalkan yang tadi gitu, yang hitam-hitam tadi itu. Kegiatan apa sih yang bisa yang bisa mengalihkan itu semua gitu? Iya, saya mengikuti kadang majelis, ya kan. Saya kadang masuk ke dalam majelis, tapi saat itu saya tuh kayak ada sisi terlambat, ya kan. Sempat masuk ke lembah hitam, ingin keluar, ya kan. Tapi pada saat itu ada di dekat rumah, ya kan. Pas saya di rumah, ya kan. Saya ngeliat, majelis nih. Mungkin ini salah satunya tempat saya bisa berbuat
dan menebus segala apa yang saya perbuat dulu ya kan, yang buruk-buruk saya ingin memperbaiki itu semua ya kan. Sampai kadang di kamar tuh saya berpikir siapa ya yang mau mengajari saya gitu kan, ikhlas gitu kan di umur saya saat ini ya kan. Saya pengen banget mengaji saat itu, ada di rumah majelis ya kan, sampai Maksudnya pengen di rumah ikut majelis gimana? di rumah ada majelis di masjid itu ya kan, ada rumahnya kegiatan dekat masjid. dekat masjid Oh, gitu. ya, di rumah dekat masjid ya kan, di rumah dekat masjid ada kegiatan majelis itu ya kan, remaja. Saya pengen ikut, ikut tapi udah telat ya kan, malu saat itu. Ada satu teman ngajak saya kan, mau ikut ngaji nggak ya kan, udah telat, nggak apa-apa, emang ngaji telat kata dia. Saya pikir lagi, iya juga ya, apa salahnya saya coba ya kan, saya masuklah itu ya. Ya saya ngaji di situ, kegiatan saya langsung berubah, ikut pengajian saat itu untuk keluarlah dari hal itu lah, dari hal-hal buruk saat itu, ikut pengajian. Jadi kegiatannya setelah tobat, setelah hijrah, kegiatannya memperbanyak mendekat kepada Allah gitu. Iya. Seperti apa tuh pengajiannya atau aktivitas yang bisa benar-benar sesuai keinginan kita gitu? Ya pertama untuk memperdalam membaca Al-Quran saat itu saya ya kan, diajarin tahsin, terus dikasih penyemangat guru ya kan, sampai dikasih kepercayaan sama ustadz itu, antum saat itu saya udah hafal tuh ya yang dari ustadz tentang ayat Al-Imran itu ya kan, sampai ustadz itu tiba-tiba menjelaskan lagi hal itu ya kan, Ayat yang pernah saya hafalin, yang saya dengar lewat video itu ya kan, ceramahnya ustadz tersebut, yang titik balik itu kan? iya ya kan, beliau membicarakannya lagi gitu kan, untuk meyakinkan lagi, kok sampai saya dibenturkan gitu, diyakinkan ya kan, karena begitu hebatnya dan begitu baiknya ya kan Allah saat itu kepada saya ya kan, untuk menerima hambanya kembali gitu. Nggak usah khawatir ya kan, seburuk-buruknya orang melakukan dosa ya kan, kalau misalkan dia niat untuk kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan menolongnya ya kan. Saat itu hidayah muncul, saat itu hidayah datang ya, jadi saya semakin yakin lagi tentang ayat itu ya kan. Saya semakin yakin lagi tentang ayat itu. Ya udah, mulai saat itu saya harus melaksanakan dan melakukan apa sebagai kewajiban saya sebagai orang muslim ya kan. Mengaji, memahami akan bagaimana cara beribadah yang baik dan benar ya kan. Ya seperti itu. Berarti alhamdulillahnya kita setelah hijrah gitu ya, justru kegiatan kita untuk meninggalkannya itu sangat positif sekali ya. Justru dengan mendekat kepada Allah, kita akhirnya bisa menghilangkan semua itu ya. Maksudnya dengan totalitas gitu, dengan tuntas gitu, meninggalkan yang menurut orang itu berat. Nah, dampaknya kalau kita lihat saat ini gitu ya, banyak orang juga kan pemakai narkoba kan begitu. Yang pakai narkoba kan bukan halan doang. Di luar sana tuh banyak pakai narkoba. Muka saya kelihatan pakai narkoba nggak? Enggak kan? Iya. Aduh, jatuh. Apa? Jadi di luar sana tuh banyak yang pakai narkoba. Nah, lalu kebanyakan mereka itu tadi kembali lagi, pakai lagi. Dampaknya itu nggak tahu permasalahannya apa. Mereka itu udah tobat, terus balik lagi, pakai lagi. Entah karena temennya lah, apa karena masalah lain lah, entah masalah finansial dan sebagainya. Nah, bagaimana sih kira-kira biar teman-teman yang lain itu yang tobat dari narkoba nggak pakai lagi, biar bisa langgeng itu bagaimana? Kira-kira punya masukan nggak terkait masalah yang suka balik lagi dari orang yang sudah tobat tapi balik lagi? Apa ya? Pertama dari dirinya sendiri sih, ingin berubah atau tidak. Dari diri sendiri? Iya, awalnya ingin berubah atau tidak. Terus pada saat dia ingin berubah, ada hal apa saat itu yang terjadi dari dirinya, ya kan? Kalau misalkan nggak mau berubah, ya susah juga. Semua tergantung dari dirinya dia sendiri, ya kan? Ada
efek jenuh kah atau efek apa? Kalau untuk menurut saya mungkin harus dia harus betul-betul memahami tentang dirinya dia dan apa kepercayaannya dia, apa agamanya dia saat itu, ya kan. Kalau misalkan dia ingin kembali, ya kan. Maksudnya biar bisa langgeng dia nggak baik lagi, dia harus memahami arti kehidupan gitu. Mungkin ya. Hidup itu untuk apa, dari mana, mau kemana, mungkin seperti itu. Iya mungkin seperti itu ya kan. Karena jujur sembuh itu nggak gampang. Nggak gampang. Iya. Oh gitu ya. Aneh nggak bisa ngebayangin mungkin ya mungkin. Iya. Saat itu sembuh itu nggak gampang. Saya bisa sampai berproses hampir setengah tahun bahkan bisa lebih untuk meninggalkan itu semua. Ya kan. Dari yang namanya dekat sama teman, akhirnya bukannya saya yang dijauhkan, justru saya untuk menghindar, ya kan, untuk tidak terjerumus lagi, ya kan. Terus ikut sering-sering dalam kajian-kajian, ya kan, mengaji, ya kan, hal-hal positif yang lainnya lah, ya kan. Terus rasa kalau orang memakai itu pasti ada rasa sugesti, ketergantungan gitu. Iya, ketergantungan, ya kan. Kalau misalnya orang maka itu pasti sugesti pasti timbul ya. Gimana caranya dia untuk bertahan timbul? Ya udah, kembali untuk sujud. Oh, berarti untuk sugesti untuk kembali kepada yang haram lebih baik dia kembali kepada Allah gitu. Iya. Sujud lah. Sulit itu ya? Sulit banget ya. Sujud aja gitu kalau maksudnya. Mau entah sholat apa sujud. Sunnah sholat sunnah itu. Sujud, saya mendingan langsung sujud ya. Pergi langsung saya. Mohon ampun sampai nangis sampai segala macam. Sampai saya ingin minta sama Allah ya kan saat itu. Ya Allah, kalau misalnya Engkau benar-benar mengampuni diri saya ya kan. Tolong pertemukan saya lagi ya kan. Bersama seluruh keluarga saya ya kan. Karena satu pesan dari almarhumah ibu saya saat itu sebelum beliau wafat itu lewat telepon. Assalamualaikum. Ya kan. Waalaikumsalam mah. Lagi apa? Lagi meeting nih ya kan. Udah sholat belum? Hanya sekedar mengingatkan untuk sholat. Saat itu saya iya. Karena menurut saya sholat itu ya nggak penting lah. Ya kan? Tapi timbul beliau wafat, saya baru mulai sadar ternyata sholat itu titik tenangnya sebagai manusia, di mana ada keluh kesal, di mana ada saat orang lagi gundah. Sholat itu bisa menyenangkan dan menenangkan menurut saya. Sampai saya pengen Gak ada tisu nih, gak ada tisu ya kan. Ya stop bentar, tarik nafas, biar tenang, ceritanya pelan-pelan aja ya. Saya pengen kembali segala macam apa yang saya perbuat saat itu sama tua saya, terutama ibu saya. Mungkin saya banyak dosa sama beliau ya kan. Itu bisa nggak saya ketemu lagi di surga saat itu kan nantinya kalau misalnya saya wafat. Mungkin soal yang ini mungkin emang sangat sensitif sekali ya. Kalau kita bisa kehilangan seorang ibu, emang bisa menjadi titik balik kita menjadi sadar gitu ya. Alhamdulillah lah, banyak orang juga banyak kehilangan orang terdekat dia tidak sadar. Tapi alhamdulillahnya Lalan bisa menyadari itu ketika kehilangan orang yang kita cintai. Nah, mungkin saya dengan pertanyaan yang lain aja yang lebih fresh mungkin ya. Kalau ini lebih sensitif, saya juga pengen nangis juga nih. Dikit doang sih tapi ya seenggaknya saya mengerti perasaan Lalan lah ya. Nah, oke, saya balik lagi nih. Ketika kita jadi pengedar narkoba nih, tadi pengedar narkoba, terus kita memakai kan begitu kan. Pas di kampus itu kita jadi pengedar, pemakai, ada nggak sih tantangannya gitu untuk pada saat itu untuk kita ke hijrah gitu? Tantangan untuk hijrah itu justru kita harus pindah, harus hindari itu tempat-tempat
menepilah sementara waktu ya kan, di balik saat itu kita merasa nyaman ya kan, mungkin saat itu kita merasa nyaman, tapi di balik itu kita harus mau nggak mau kita harus keluar dari zona itu. Dulu. Saya mau tisu dulu ya. Kan air matanya nih selalu mengalir nih. Saya juga agak-agak itu juga saya ambil tisu ya. Wah, makasih Mas Sis. Ya. Oke. Ya mungkin saya terusin aja ya. Ya, lanjut mungkin tantangannya tadi hijrah ya, apa namanya, menepi lah ya. Untuk kita tidak kembali lagi ya. Padahal tantangannya itu banyak padahal ya. Seperti apa sih tantangannya kira-kira? Dimana biasa sama kawan suka senang-senang ya kan, sama kawan. Tiba-tiba kita harus menghindar untuk saat sementara waktu ya kan, bukan berarti memusuhi mereka ya kan. Mungkin mereka yang belum merasakan seperti apa yang saya rasakan. Mungkin mereka merasakan ya kan. Ada beberapa kawan mungkin merasakan sama hal ya tentang diri saya. Tapi mereka itu bingung ya, cara untuk kembalinya itu seperti apa ya kan. Dan beruntungnya, dan mungkin karena Allah sayang sama saya atau saya entahlah itu ya kan, ya saya bersyukur ya kan, bisa ya itu tadi yang saya ceritakan, bisa ketemu dengan salah satu kawan ya kan, mengajak saya ya kan mengaji ya kan, bermajelis, ikut dalam hal-hal pengajian ya kan. Ketika dulu menjadi seorang pemakai hingga menjadi seorang pengedar ya kan, pengedar narkoba di jaringan kampus, terus dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Lalan ini, akhirnya Lalan bisa berubah, akhirnya hijrah gitu kan. Dan saya dengar tadi dari penjelasan Lalan sendiri, dengan kehidupan baru, dengan banyak ngaji ya kan, bermajelis dan sebagainya, apa sih yang dirasakan dari dua hal yang berbeda itu gitu? Tenang banget ya. Apa ya, nggak bisa dikatakan dengan perkataan lah, mungkin tuh lega banget, kepuasan batin lah. Berarti mendapatkan ketenangan lah dibandingin. Iya, ketenangan jiwa. Dan itu susah diungkapkan dengan kata-kata mungkin. Wah, susah banget kayaknya. Iya, soalnya merasa apa ya, orang berkata tenang itu mungkin biasa, tapi kalau untuk jiwanya yang merasakan ketenangan itu sendiri, kalimat tenang itu sendiri, mungkin beda. Ada kepuasan dalam setiap diri, setiap manusia itu sendiri. Ya itu yang saya dapat sih, ketenangan dalam melaksanakan aktivitas, kehidupan sehari-hari, ya kan. Nggak ada kegelisahan lah. Ya, berarti emang perbedaan sangat mencolok ya. Jadi dirasain dari ketenangan itu yang dapat. Jadi orang dimanapun pasti mencari ketenangan ya. Orang kaya aja belum tentu bahagia, karena kebahagiaan itu belum tentu mendapatkan ketenangan. Ya Allah, subhanallah. Nah, terakhir nih mungkin ya, ini pertanyaan terakhir dari saya, daripada saya juga nanti memberikan pertanyaan yang sedih lagi, mendingan saya katakan soal yang terakhir nih. Nah, saat ini nih, di kalangannya saat ini kita bicara kekinian ya, Alan ya. Jadi saat ini nih teman-teman Bapak, anak-anak muda tuh masih ada yang terkena narkoba gitu ya. Bahkan artis juga saat ini juga masih ramai. Bahkan kemarin tuh anaknya salah satu artis ya kan, dangdut gitu kan, ya kena juga kan begitu ya kan, kena juga. Nah, bisa nggak sih saya coba solusi apa sih yang benar-benar bisa menuntaskan orang ketika sudah terkena narkoba ini, dia bisa kembali kepada jalan Allah gitu. Solusi yang paling jitu gitu ya. Itu semua tergantung dari dirinya dia. Nah, narkoba itu baik atau buruk, mungkin itu sih. Mindsetnya dirubah kali ya. Bahwa narkoba itu adalah sebuah kejahatan, sebuah yang haram, hingga akhirnya itu menimbulkan dosa dan kerusakan. Mungkin mindset itu yang mesti dirubah mungkin ya. Ya, mungkin diskusi terkait tema hari ini tentang tobatnya pengedar narkoba jaring kampus, yang alhamdulillah pemateri Lalan juga sudah mau memberikan kita pengalaman-pengalamannya, yang mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bisa juga dapat dirasakan oleh teman-teman menjadi sebuah kebaikan, jadi ada ibrah pelajaran dari yang kita diskusikan pada hari ini.
Ya mungkin dari saya mungkin saya akhiri juga ya dulu masalahnya. Mungkin kita bisa ketemu lagi dalam tema yang lain mungkin ya. Ya mungkin saya akhiri dengan ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.